Materi kita yang pertama mengenai Allah dalam konsep kekristenan. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan dan manusia serta lingkungannya. Tujuan agama untuk menjadi tatanan kehidupan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup. Fungsi agama 1. Memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. Yang kedua, mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu dijawab oleh sesama manusia lain. Kemudian, materi kita tentang kekristenan mengenai hakikat dan tanggung jawab. Yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri adalah tentang penerimaan diri, penguasaan diri, dan rasa hormat kepada diri sendiri. Hal inilah yang akan menjadi kekuatan dalam melangkah dan menjalani hidup yang bahagia. Mengapa kita harus mencintai diri sendiri? Selain itu, mencintai diri sendiri juga bisa mencegah kita dari gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Next, tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan damai serta sejahtera. Yang kedua, menjaga lingkungan agar selalu aman seperti mengikuti kegiatan poskamling. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang paling penting adalah kita harus saling membantu, saling menolong sesama kita di dalam kehidupan masyarakat. Dan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Tugas dan tanggung jawab dari orang tua menurut Jeff Farkill ada 3 hal, yakni mengurus keperluan jasmani anak-anak, menciptakan suasana at home bagi anak-anak, dan penyelenggara pendidikan bagi anak-anak. Perspektif Kristiani mengenai moral. Pengertian moral, manusia sering menyamakan istilah etika dan moral. Kedua istilah ini dianggap memiliki kesamaan arti karena menunjukkan pada karakter manusia. Moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Moral Kristen adalah moral yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Norma yang menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab. Ayat Alkitab tentang moral terdapat di 1 Timotius 6 ayat 10 yang berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Dan iptek dalam kekristenan. Pengertian iman Kristen adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil. Sedangkan iptek adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di setiap bidang. Ada beberapa bidang yang meningkatkan iptek dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Ada 2 dampak dalam bidang pendidikan. Yang pertama, dampak positif yang dihasilkan adalah adanya media massa dan media elektronik yang menjadi alat untuk menjadi sumber ilmu pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya, pelajar jadi malas untuk membaca dan belajar, dan banyaknya pelanggaran asosial yang terjadi, serta adanya penyalahgunaan pengetahuan untuk keuntungan diri sendiri. Yang kedua, dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif, adanya informasi yang tersebar dengan cepat dan dapat berkomunikasi dengan jarak jauh. Sedangkan dampak negatifnya, adanya kelebihan informasi dan hilangnya privasi orang karena dengan teknologi sesama bisa diakses. Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku, bangsa, ras, agama, dan keyakinan. Kemudian, ada beberapa sifat masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang pertama adalah sukarela. Sukarela berarti masyarakat majemuk tercipta bukan karena paksaan dari luar. Dan kemudian sifat swasembada.
Masyarakat dapat hidup oleh karena kesanggupan dan kemampuan. Yang kemudian, sifat swadaya, menggali dan mendayagunakan potensi yang ada pada diri sendiri. Yang terakhir, sifat kemandirian, suatu sikap yang harus selalu digerakkan dan diperjuangkan. Kita mengenai kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya kerja sebagai salah satu panggilan manusia. Manusia adalah seorang pekerja, jadi setiap orang terpanggil untuk bekerja, berarti mengasihi diri sendiri, sesama dan Tuhan. Panggilan bagi manusia untuk bekerja tidak boleh dipandang sebagai kutukan alam. Peranan budaya akademis sebagai pencera peradaban. Perspektif Kristiani mengenai politik. Dari bahasa Yunani, politikus yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kesuksesan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Ada beberapa visi Kristiani mengenai politik. Orang Kristen di dalamnya dapat dilihat pada hidup dan perjuangan Yesus. Yesus menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk berpolitik dalam menyikapi berbagai persoalan yang ditemui dalam masyarakat. Kemudian, Yesus dapat disebut sebagai politik karena Yesus dalam pelayanan berhadapan dengan realitas masyarakat yang termarginal, tertindas, terbelenggu karena dibodohi oleh elit kekuasaan. Lalu, Yesus melakukan tindakan-tindakan pembelaan dan pemulihan atas hak-hak mereka. Perspektif Kristiani mengenai hukum. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik. Markus 10 ayat 18 berbunyi, "Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Artinya bahwa Tuhan adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Umat Kristen harus menjalankan apa yang tertulis di dalam hukum Tuhan. Tidak dapat ditawar lagi karena ia bersifat konstan dan abadi. Materi kita adalah kerukunan hidup antar umat beragama. Kerukunan hidup adalah situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, dan tidak ada konflik. Makna kerukunan hidup antar umat beragama. Hidup bersama dalam konteks masyarakat seperti ini membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati.